Selama berabad-abad, para nabi memperingatkan umat manusia tentang suatu ujian yang besar. Suatu hari, Hadrat Rasulullah SAW berdiri di hadapan umatnya. Beliau memanjatkan pujian kepada Allah, kemudian berbicara tentang Dajjal dan bersabda, "Aku peringatkan kalian tentangnya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ia telah memperingatkan umatnya tentang dia. Bahkan Nuh alaihissalam telah memperingatkan umatnya. Namun aku akan memberitahu kalian sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh nabi manapun kepada umatnya sebelumku. Ketahuilah bahwa ia bermata satu dan Allah tidaklah bermata satu." Tidak ada seorang nabi pun yang mengabaikan peringatan ini. Dari Nabi Nuh, hingga Nabi Ibrahim, hingga Nabi Musa, hingga Nabi Isa, alaihimussalam, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya konsisten. Suatu ujian besar akan menimpa umat manusia. Suatu ujian yang begitu dahsyat, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon perlindungan darinya dalam salat mereka. Namun, apa sebenarnya Dajjal itu? Apakah ia monster bermata satu yang sedang ditunggu-tunggu dunia? Atau apakah kenyataannya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan? Kata Dajjal memiliki makna yang kuat dalam bahasa Arab. Kata ini merujuk pada seseorang yang menutupi kebenaran dengan kebatilan, seorang penipu, seorang yang tampak saleh di luar, sementara menyebarkan kerusakan di dalam. Kamus-kamus bahasa Arab klasik juga menjelaskan bahwa kata ini tidak hanya dapat berlaku pada satu individu saja, tetapi juga pada sekelompok orang. Suatu kaum yang menampilkan diri mereka sebagai orang-orang yang tercerahkan, dapat dipercaya, bahkan bermoral, namun menyebarkan kesesatan yang disamarkan sebagai kebenaran. Maka nubuatan tentang Dajjal tidak sekadar menggambarkan seorang manusia. Ia menggambarkan suatu zaman penipuan, suatu sistem, suatu era ketika kebatilan menjadi meyakinkan. Di zaman kita ini, penipuan menyebar dengan cara-cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Melalui media dan kecerdasan buatan, penipuan dapat diciptakan sedemikian meyakinkannya sehingga kebenaran itu sendiri menjadi sulit untuk dikenali. Al-Quran memberitahu kita bahwa syaitan meminta penangguhan. Ia berkata, "Ya Tuhanku, maka berilah aku penangguhan hingga hari ketika mereka dibangkitkan." Syaitan tidak bertindak sendiri. Ia bekerja melalui sistem-sistem, melalui gagasan-gagasan, melalui lembaga-lembaga yang berkuasa, melalui peradaban-peradaban. Dalam hadis-hadis, Dajjal yang disebutkan tidak lain adalah syaitan itu sendiri, yang menyebarkan penipuan di akhir zaman, hingga ia akhirnya dikalahkan. Namun, Rasulullah SAW tidak membiarkan penipuan ini tersembunyi. Beliau SAW menggambarkan tanda-tanda yang dengannya penipuan itu dapat dikenali. Nabi Suci SAW tidak hanya menggambarkan satu tanda Dajjal. Dalam berbagai ajarannya, beliau menyampaikan beberapa tanda luar biasa yang memungkinkan kita untuk mengenali zaman penipuan ini. Salah satu yang paling mencolok adalah apa yang beliau sebut sebagai keledai Dajjal. Ia akan mengelilingi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Ia akan mengonsumsi api. Ia akan membawa orang-orang di dalam perutnya. Ia akan mengumumkan keberangkatan. Ia akan menempuh jarak dalam hitungan jam yang dahulu membutuhkan berbulan-bulan. Selama berabad-abad, gambaran-gambaran ini tampak misterius. Namun hari ini semuanya menyerupai sesuatu yang sangat kita kenal. Kereta api, kapal, pesawat terbang, mesin-mesin yang membawa manusia melintasi dunia.
Sebuah hadis lain menggambarkan tanda utama Dajjal yang agung. Ia akan menentang Isa alaihissalam dan ia akan mempromosikan doktrin keselamatan melalui salib. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Al-Masih akan datang dan mematahkan salib. Ini bukan berarti memecahkan kayu, melainkan mengalahkan teologi yang salah. Karena penipuan terbesar dalam sejarah manusia adalah mengangkat seorang manusia ke status seorang Tuhan. Langit hampir terbelah karenanya. Bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh dalam kehancuran karena mereka menisbatkan seorang anak kepada Yang Maha Pengasih. Kekafiran akan menyebar melalui buku-buku, dakwah, lembaga-lembaga, dan kekuasaan. Satu mata buta, mata yang lain berkuasa, buta secara spiritual, cemerlang secara material. Al-Quran juga menubuatkan kebangkitan Yajuj dan Majuj. Berbunyi, hingga ketika Yajuj dan Majuj dilepaskan, mereka akan bergegas dari setiap ketinggian. Nama mereka dikaitkan dengan kata Ajij, yang berarti api. Mereka akan menjadi penguasa dalam penggunaan api. Kapal-kapal mereka akan berjalan dengan api. Kereta-kereta mereka akan berjalan dengan api. Mesin-mesin mereka akan berjalan dengan api. Perang-perang mereka akan dilakukan dengan api. Mereka akan mendominasi setiap ketinggian, setiap lautan, setiap gunung, setiap langit. Tanda-tanda ini dengan jelas menunjuk kepada tindak lain selain kekuatan-kekuatan Eropa modern dan bangsa-bangsa Barat. Sebagian hadis menyatakan bahwa Yajuj dan Majuj akan mendominasi dunia. Riwayat-riwayat lain menyatakan orang-orang Kristen akan mendominasi dunia, dan hadis-hadis lainnya menggambarkan pengaruh Dajjal yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Pada pandangan pertama, nubuatan-nubuatan ini tampak saling bertentangan, namun sebenarnya tidak demikian. Semuanya menggambarkan wajah-wajah berbeda dari halaman yang sama. Yajuj dan Majuj mewakili kekuatan politik dan militer global. Dajjal mewakili sistem yang mengendalikan pikiran dan keyakinan, dan para pendeta Kristen mewakili penyebaran teologi yang berpusat pada salib ke seluruh bangsa-bangsa. Tiga penipuan, tiga kekuatan, namun pada hakikatnya mereka beroperasi dalam tatanan global yang sama. Peran berbeda, penampilan berbeda, satu sistem. Dan ketika tanda-tanda ini muncul di seluruh dunia, pertanyaannya menjadi, bagaimana umat manusia menyelamatkan dirinya dari cobaan semacam itu? Hadrat Rasulullah SAW tidak membiarkan orang-orang beriman tanpa bimbingan. Beliau memberikan kepada mereka sebuah perlindungan. Beliau bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari cobaan Dajjal. Namun sesuatu yang luar biasa tampak ketika kita menelaah ayat-ayat ini. Nama Dajjal tidak pernah disebut dalam surah tersebut, namun surah itu sendiri menggambarkan kekuatan-kekuatan yang akan mendefinisikan zamannya. Ayat-ayat pembuka memperingatkan tentang suatu kaum yang berkata, Allah telah mengambil seorang anak bagi dirinya. Sebuah keyakinan yang menyebar ke seluruh bangsa-bangsa, kemudian datang untuk mendefinisikan dunia Kristen. Ayat-ayat penutup menggambarkan kaum yang lain. Sebuah peradaban yang dikuasai oleh kemajuan materi, menemukan, menciptakan, menguasai kekuatan-kekuatan alam, namun percaya bahwa mereka dapat mengungkap rahasia penciptaan itu sendiri. Dua karakteristik, kerusakan agama dan dominasi materi, keduanya bersama-sama menggambarkan bangsa-bangsa Kristen modern di Barat. Dan inilah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pembacaan ayat-ayat ini akan melindungi orang-orang beriman dari cobaan Dajjal, karena surah Al-Kahfi mengungkap gagasan-gagasan, ambisi-ambisi, dan pengaruh yang akan membentuk zaman Dajjal. Dan ketika kekuatan-kekuatan ini bangkit, dunia memasuki masa kekacauan. Al-Quran juga menubuatkan suatu masa kekacauan global,
Bangsa-bangsa akan berbenturan seperti gelombang lautan. Konflik-konflik akan semakin memuncak. Perselisihan-perselisihan agama akan semakin bertambah banyak. Kebencian dan perpecahan akan menyebar ke seluruh dunia. Ketika kekacauan ini mencapai puncaknya, Allah membangkitkan seorang pembaharu. Sebagaimana seorang peniup trompet menghembuskan nafasnya ke dalam alat musiknya, Allah akan menghembuskan pesannya ke dalam hati utusannya, dan melalui seruan itu, kebenaran mulai mengumpulkan manusia kembali. Al-Masih tidak akan mengalahkan Dajjal melalui pasukan-pasukan. Ia tidak menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan, karena kekuatan-kekuatan yang digambarkan dalam nubuatan-nubuatan itu begitu besar sehingga tidak ada bangsa yang akan mampu menghadapinya dalam pertempuran. Sebaliknya, Al-Masih yang dijanjikan akan berpaling kepada senjatanya yang paling utama, doa. Melalui doa, kebenaran dan kebangkitan iman, ia menyingkap penipuan dan memulihkan pemahaman agama yang murni. Ia menyingkap ajaran-ajaran yang sesat. Ia meluruskan kesalahpahaman-kesalahpahaman yang telah menyebar ke seluruh dunia. Karena senjata terbesar Dajjal adalah penipuan. Dan penipuan tidak dapat bertahan ketika kebenaran menjadi jelas. Selama berabad-abad, orang-orang telah menunggu kemunculan seorang monster, seorang manusia tunggal yang suatu hari akan muncul dan menipu dunia. Dajjal bukanlah sekadar seorang pribadi. Ia adalah sebuah sistem yang agung, sebuah zaman di mana kekuatan materi mendominasi, di mana kebenaran menjadi kabur, dan di mana kemanusiaan diuji seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya bukan hanya tentang siapa Dajjal itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup di zamannya? Dan apakah kita akan mengenali kebenaran ketika ia muncul? Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan orang-orang beriman untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.